Rangkaian melati yang puja sampai ku mati. Tak akan kau ku bisa lagi, pahlawanku yang sejati. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang, selamat bergabung pada second expert lecture and case discussion yang dipersembahkan oleh Indonesian Osteoarthritis Study Club dengan topik lectures yang ini adalah experiences surgery in arthritis case dan topik case presentation tentang adult hip pain, hip impingement, dan early hip osteoarthritis. Sebelumnya perkenalkan, saya Krisna yang akan memandu acara ini sebagai moderator. Acara ini juga menghadirkan para ahli yang merupakan salah satu yang terbaik di Indonesia. Sebelumnya kami informasikan bahwa saat ini ada sekitar 500 peserta yang bergabung bersama kita dari seluruh penjuru Indonesia, dan kami ucapkan terima kasih kepada para peserta atas partisipasinya. Nanti para peserta dapat mengajukan pertanyaan dengan menulis di kolom chat box yang akan dibacakan pada sesi diskusi. Pertanyaan terbaik akan mendapatkan door prize spesial dari panitia. Baik, acara siang ini akan kami bagi menjadi 2 sesi. Yang pertama adalah lecture, kemudian dilanjutkan oleh sesi case presentation, di mana akan ada diskusi atau tanya jawab di setiap sesinya. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu, kita bisa mulai sesi pertama, yaitu lecture, yang akan dibawakan oleh guru kita yang sudah tidak asing lagi, Dr. Diki Mulyadi, spesialis ortopedi konsultan. Beliau bertugas sebagai staf pengajar di Prodi Ortopedi dan Traumatologi FK Universitas Padjadjaran Bandung, Rumah Sakit Hasan Sadikin. Beliau juga merupakan fakulti Indonesian Hip and Knee Society Fellowship Program, aktif dalam banyak organisasi nasional, regional,
bahkan internasional, baik sebagai anggota dan pengurus. Beliau juga pernah menjabat sebagai Presiden AAA, ASEAN Arthroplasty Association, dan banyak sekali kiprah beliau di dunia pendidikan, pelayanan, penelitian yang tertulis di CV beliau yang tidak mungkin saya bacakan secara lengkap di sini. Baik, untuk mempersingkat waktu, monggo Dr. Diki, waktu dan saluran dipersilakan, Dok. Terima kasih Dr. Krisna sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, hari yang cerah dan alhamdulillah semoga kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat, sesuai dengan suasana hati kita hari ini yang sangat berbahagia. Pada kesempatan ini saya diberi tugas untuk memberikan lecture yang isinya mengenai osteoartritis, ya tentu sedikit teori dan juga pengalaman surgery yang pernah saya lakukan untuk kasus-kasus osteoartritis. Sebelumnya, apakah suara saya dan presentasinya jelas? Siap, jelas, Dokter. Jelas, Dok. Terima kasih. Ya. Saya lanjutkan. Oke, kalau kita awali dengan melihat data statistik ya yang tentang osteoartritis yang kaitannya dengan operasi total joint arthroplasty apakah di hip atau di knee ya, kita melihat bahwa di Amerika hari demi hari juga masih tetap meningkat ya, bahkan katanya di tahun 2025 sekitar hampir 150.000 kasus yang akan dilakukan total joint arthroplasty, dan bahkan di tahun 2030 juga meningkat sampai 200.000 kasus ya. Nah, bagaimana di Indonesia ya? Estimasi memang kita punya data yang agak sedikit kasar ya. Tahun 90 sampai 2000 itu masih di bawah 1.000 kasus per tahun ya. Antara 2000 2010 juga masih kisaran kurang dari 5.000 kasus ya. Tapi diprediksi di atas tahun 2020 kita akan mengalami lonjakan yang cukup hebat ya. Mungkin sudah mulai di atas 20.000 kasus ya untuk kasus total joint arthroplasty ya, apakah total hip atau total knee ya. Nah, kasus-kasus itu kita akan hadapi ya, misalnya satu contoh kasus-kasus di sendi panggul ya, dari kasus yang sederhana sampai kasus yang mungkin nanti akan kita dapatkan kasus-kasus yang sulit ya. Ini menuntut suatu tantangan yang besar buat seluruh ortopedi yang ada di Indonesia, terutama untuk nanti yang muda yang akan berkembang lebih jauh ya, karena di sini menuntut skill yang baik, yang menuntut perlengkapan atau equipment yang baik untuk suatu tindakan operasi, dan juga tentu didorong dengan implan yang berkualitas, ya, yang punya standar kualitas yang cukup baik. Ya. Begitu juga di sendi lutut, ya, ini beberapa contoh kasus problem osteoartritis di sendi lutut, ya, yang dari yang simple sampai yang severe valgus dengan bone defect. Ya. Kemudian juga bagaimana dengan varus position ya, juga ini kita mendapatkan dari mulai yang simple sampai yang betul-betul menuntut tantangan kita untuk melakukan tindakannya untuk memberikan pelayanan pada masyarakat. Ya. Nah, kalau kita kembali ke osteoartritis itu sendiri ya, osteoartritis itu sendiri adalah suatu masalah atau suatu disease yang problemnya ada pada cartilage atau pada tulang rawan ya. Tetapi walaupun begitu, pada weight bearing joint, ya, problem ini akan mencakup seluruh aspek dari struktur yang ada di sendi lutut itu sendiri atau weight bearing joint itu sendiri. Ya, kalau di lutut mungkin problemnya di sinovial, kemudian juga problem di ligamen-ligamen utama, ACL, PCL, dan juga LCL, MCL, ya, dan juga meniskus. Ya. Ini semua structure import joint akan terpengaruh. Ya, jadi bukan hanya cartilage saja. Ya. Awalnya mungkin problemnya ada di cartilage. Ya. Kemudian juga kalau kita lihat patofisiologi dari OA itu sendiri, ya, kalau kita lihat metabolisme dari cartilage, ya selalu ada dalam keseimbangan antara regenerasi dan degenerasi. Ya.
pada keadaan-keadaan tertentu, ya terutama karena faktor degeneratif, ya degradasinya akan lebih condong ke degenerative problem, ya dengan meningkatnya enzim-enzim yang sifatnya litik, ya stromycin, MMPS, ya kemudian juga gelatinase. Ya, sementara enzim-enzim yang sifatnya regeneratif dia akan menurun, ya. Jadi komposisinya akan berubah, ya. Disertai juga dengan adanya instability, ya pada sendi itu sendiri, ya, yang disebabkan oleh adanya weakness dari ligamen, weakness dari otot, sehingga pada akhirnya tekanan itu akan terfokus pada titik tertentu, terutama yang paling sering adalah di daerah medial. Jadi kalau daerah medial kita ambil satu spot, ya kita lihat strukturnya apa sih yang terjadi di daerah tersebut. Ya, di situ terjadi suatu kerusakan yang hebat dari kartilage-nya, yang akan menyebabkan rilisnya dari interleukin, ya enzim-enzim yang pro inflamasi, ya nitric oxide sebagai guidance bahwa terjadi kerusakan jaringan, ya ada prostaglandin E2, TNF alpha, ya dan keadaan ini akan breakdown itu akan mempengaruhi juga synovial layer, ya synovial fluid, ya yang pada akhirnya saling bahu membahu menyebabkan kerusakan yang hebat pada sendi itu sendiri, ya. Dan ini gambaran histopatologisnya kalau kita perbandingkan antara daerah yang intak dengan daerah yang mengalami degeneratif, ya, tampak sekali bahwa struktur cartilage pada yang intak itu tersusun reguler, ya, dengan komposisi yang baik. Sementara pada daerah yang degeneratif, ya, terjadi perubahan daripada struktur cartilage-nya, terutama cartilage itu mengalami suatu hiperplasi yang terminal. Kalau terminal tidak bisa lagi kembali ke awal, jadi suatu kerusakan yang finish, ya yang at the end, ya yang pada akhirnya akan menyebabkan perubahan struktur morfologi dari cartilage itu sendiri, ya sehingga tidak menjadi irreguler, ya kemudian juga perlekatannya, basementnya, strukturnya juga berubah, ya atau perlekannya, sehingga terjadi suatu fissure atau yang pada akhirnya akan menyebabkan suatu microtrauma, maka akan terbentuklah suatu osteophyte formation di situ, yang disertai dengan gambaran inflamasi yang hebat kalau kita lihat dari gambaran histopatologisnya. Kemudian secara etiologi, ya kembali secara ortopedik biomekanik, ya yang tidak boleh dilupakan struktur-struktur di hip, di knee, dan di ankle itu kan load, translation, dan friction akan berjalan, akan berproses manakala kita melakukan satu activity, ya. Dan distribusi daripada anatomi yang paling sering terkena OA itu sendiri, ya adalah hip joint, knee joint, ya, ankle joint juga termasuk cervical dan daerah lumbar. Ya. Tetapi yang akan kita bahas pada hari ini adalah area hip dan knee joint. Nah, kemudian kalau kita lihat gambaran radiologi, ya, Tonis and Heineke di hip joint, ya membagi dari mulai stage 0 sampai dengan stage 3, ya, klasifikasinya narrowing, osteophyte, sclerosis dengan gambaran cystic formation, kemudian juga pada knee joint Carl-Green-Lawrence classification, itu menjadi guidance kita untuk melakukan apa tindakan yang akan kita lakukan untuk memberikan kenyamanan pada pasien kita. Ya, memang treatment option untuk non operatif, ya kita modified activity kita yang biasanya mungkin harus berlari, kita kurangi jadi berjalan, ya, kemudian juga mengurangi berat badan, ya disupport oleh walker atau pakai tongkat, ya kemudian melakukan suatu fisioterapi, ya pada fase-fase awal untuk menstabilkan struktur ligamen dan otot-otot sekeliling sendi kita, ya medikasi. Nah ini yang paling banyak dilakukan oleh beberapa sejawat dokter, ya NSAID, COX-2, ya kemudian juga beberapa suplemen, ya dengan chondroitin dan glukosamin. Kemudian juga ada beberapa yang melakukan terapi injeksi dengan steroid dan viscosulfamen dengan hyaluronic acid. Ya, tapi ini hanya memperlambat prosesnya. Ya, tetap degeneratifnya tetap berjalan dan OA tetap akan berjalan, hanya prosesnya akan sedikit berkurang. Ya. Nah, bagaimana dengan operatif? Ya, operatif yang dari stage awal mungkin dengan artroskopi yang nanti akan dibahas oleh Dr. Dadang mungkin, ya. Bagaimana melakukan lavase, ya, shaping dan drilling, ya. Dan osteotomi, ya pada early stage ini pada daerah, terutama pada daerah knee joint dengan high tibial osteotomy yang akhir-akhir ini lebih banyak ditinggalkan karena orang lebih senang melakukan dengan unicondylar atoplasi, ya UKA, ya.
Dan atroplasi nanti yang akan paling banyak kita lakukan ya pada kasus OA. Sementara untuk stem cell terapi ini masih ongoing research ya, jadi kita belum mendapatkan standar treatment yang terbaik untuk stem cell terapi, tapi ini masih membuka ruang kita untuk melakukan penelitian ya. Manakala dari yang muda atau siapapun yang mau melakukan stem cell riset untuk OA ini masih sangat terbuka ya, dengan teknik dan caranya yang tentu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, bagaimana dengan hip joint? Kita fokus ke hip joint, terutama dengan total hip replacement. Saya akan sharing beberapa kasus yang pernah saya lakukan. Ini kasus OA pada wanita usia 35 tahun. Ya, ini saya lakukan mungkin awal-awal tahun 2000, ya 2001-2002 ini kalau nggak salah ya. Pada saat itu pasiennya 35 tahun. Jadi sampai hari ini mungkin sudah 20 tahun saya lakukan ya. Dan alhamdulillah kayaknya belum kembali ya. Jadi artinya kalau saat itu 35 tahun, hari ini harusnya dia 55 tahun minta revisi. Ya. Ternyata dengan teknik operasi yang kita lakukan dengan implan Charley design, ya ternyata sampai hari ini masih bagus ya. Jadi ini adalah teknik operasi dengan cemented ya, baik di acetabulum maupun di stem. Ya. Kemudian kasus berikutnya pasien OA dengan umur 60 tahun dengan problemnya bilateral ya. Yang kiri malah sudah mulai acetabulum dan headnya sangat severe destruction, ya, sementara acetabulumnya sudah mulai shallowing, ya, sehingga pada saat tindakan yang kita lakukan kita harus melakukan medialization ya, dengan guidance siam. Ya, alhamdulillah ini hasilnya seperti ini. Ya. Kemudian beberapa minggu kemudian dilakukan operasi yang kedua pada sendi yang sebelah kanan, juga tetap kita lakukan medialization dengan guidance siam juga. Kemudian pada kasus-kasus dengan bilateral problem yang lainnya, ya. Jadi OA punya potensi untuk terjadi bilateral. Jadi biasanya apabila kita lakukan, pasien memilih sendi yang paling tidak nyaman dulu, ya, yang minta mereka dilakukan tindakan operasi. Ya. Pada kasus ini saya melakukan tindakan operasi dengan standar yang pernah saya lakukan, yaitu dengan reverse hybrid. Kemudian juga pada kasus bilateral, ya, ini saya lakukan mungkin sudah hampir 12 tahun yang lalu, ya, pada laki-laki umur 57 tahun, yang sebelah kanan saya lakukan reverse hybrid, yang sebelah kiri saya lakukan dengan cementless. Ternyata yang cementless, ya, karakter spongy bone orang Indonesia ternyata tidak sebaik Western, ya, sehingga cenderung untuk migrasi lebih dulu. Ya. Jadi karena modulus antara os ilium dengan metal, ya, ternyata berbeda lebih jauh. Berbeda dengan kalau kita menggunakan teknik cemented di cup acetabulum, ternyata modulusnya tidak terlalu berbeda jauh, sehingga dia bisa lebih menerima adanya suatu tekanan atau bearing portion pada daerah tersebut, ya, sehingga akan lebih bertahan untuk di kemudian hari. Ya. Dan ini beberapa kasus dengan severe destruction pada femoral head, ya, hampir hilang, dan acetabulum pun destruktif sekali. Ya. Ini kita lakukan juga dengan melakukan tindakan reverse hybrid, saya lakukan. Kemudian juga pada kasus di mana destruksinya juga sangat hebat, ya, acetabulumnya sudah hampir sampai ke anterior kolum dari acetabulum, sementara headnya totally destruction, ya, di sini. Ya. Kemudian ini pada kasus di mana dengan sequelae DDH, ya, pasien usia berapa tahun nih? Mungkin hampir sekitar 40 ke awal 50, ya, 50 tahunan, ya. Ini saya lakukan dengan subtrahunter osteotomy kemudian dengan grafting dari femoral head-nya, ya. Dan setelah 1 bulan mau ke 2 bulan pasien sudah mulai berjalan dengan menggunakan walker. Kemudian pada kasus dengan bilateral protruksi, ya, ke rongga pelvic, ya, saya lakukan dengan bilateral total hip replacement dengan menggunakan cage, ya, bilateral cage. Ini juga sangat membantu, ya. Pada kasus dengan post trauma juga, ya, setelah dilakukan fiksasi, ya, kemudian terjadi secondary OA, kita lakukan total hip replacement dengan disupport oleh cage, ya.
Dan pada prinsipnya apabila suatu trauma ya, jadi dari suatu keadaan yang unsupported kita buat jadi suatu supported ya, sehingga memberikan painless pada sendinya, yang memberikan mobile juga pada sendinya. Ya. Nah ini pada kasus dengan severe destruction daripada acetabulum dan femoral head dislocation, ya. Awalnya kita siapkan untuk lakukan fiksasi pada acetabulumnya, tetapi setelah kita melihat hasil dari CT scan-nya, ternyata probability untuk healing di daerah acetabulumnya kecil, maka diputuskan untuk kita lakukan directly total hip replacement pada kasus ini, ya, karena pasti sekunder OA akan terjadi ya setelah beberapa lama setelah kasus ini berjalan, ya. Makanya kita putuskan untuk direct total hip replacement. Ya. Ini pada kasus dengan bilateral total hip replacement, ya, pasien sangat senang sekali karena bisa melakukan ibadah sholat tanpa terganggu, ya, walaupun dia dilakukan bilateral hip replacement. Dan kebetulan Pak Haji ini adalah seorang imam di satu masjid, dia sangat berterima kasih dengan tindakan yang dilakukan. Nah, bagaimana dengan kasus pada knee joint, ya, pada total knee replacement? Ya, kembali problemnya akan berhadapan dengan problem primary karena degeneratif, kemudian secondary bisa karena satu trauma, atau juga bisa karena suatu inflamasi yang non infeksi, misalnya pada kasus rheumatoid, ya, yang nanti akan banyak kita dapatkan. Nah, ini salah satu contoh pasien dengan usia 65 tahun, ya, dengan severe varus, ya, dengan instability pada daerah medial, ya. Dan kalau kita lihat struktur kartilage-nya, ya, warnanya sudah berubah jauh sekali. Yang asalnya warna kartilage itu berwarna putih terang seperti mutiara, ya, pada kasus seperti ini kan kita bisa lihat, ya, warna sudah buram, ya, dengan putihnya juga sudah kekuningan, dengan struktur sekelilingnya adanya suatu synovial problem yang inflamasi pada synovialnya, ya. Sehingga sudah terjadi banyak sekali perlengketan, ya. Nah, kemudian dilakukan knee replacement, ya, dengan medial pivot. Ya, kemudian pada kasus yang lainnya, ya, ini juga dengan severe varus, ya, di mana knee joint sudah mulai terangkat ke atas, seperti recurvatum, ya, dengan struktur kartilage yang sudah berubah demikian jauh, ya, yang pasti akan terasa sakit kalau keadaan seperti ini, ya. Kemudian kita lakukan juga dengan knee replacement, ya, dengan grafting, kita support dengan screw, ya. Dan intraop range of motion sangat baik untuk fleksi dan ekstensi dan stable, ya. Kemudian pada kasus post trauma, ya, dengan malunion pada knee joint, ya, pada daerah tibia, ya, ini struktur ekstraartikuler lebih dominan, ya. Tetap pada akhirnya struktur knee joint-nya juga akan terjadi suatu secondary osteoarthritis. Dan pada kasus yang lainnya dengan trauma juga, ya, kita lakukan knee replacement dengan struktur yang sudah demikian jelek, ya. Ya, kemudian kita support dengan tibia platform yang adekuat, ya, kita harus cari daerah strongnya, sehingga saya lakukan sedikit penggeseran ke lateral, ya, lateralization. Nah, ini lebih ekstrim lagi dengan destruksi dari proximal tibia, ya, hampir mungkin berapa senti ke bawah, ya, ada sekitar 10 senti ke bawah, ya. Sehingga pada saat kita lakukan reconstruction di daerah proximal dari tibia, saya memerlukan suatu metal augment yang dikombinasikan dengan pemasangan grab, ya, grab dengan metal augment, kemudian juga dipasang extension ke arah tibia, ya, dan intraop struktur alhamdulillah stable, ya, flexion dan extension. Kemudian kasus yang lainnya juga defek pada daerah medial, ya,
apabila defect itu severe defect, ya nggak mungkin kita tidak memasang extension karena pasti ya tekanan akan lebih dominan pada daerah platonya, sehingga probability untuk collapse pada daerah medial akan terjadi, ya maka kita support dengan extension selain dengan grab. Ya, kasus yang lainnya juga pada kasus rheumatoid, ya dengan destruksi yang hebat pada daerah femoral dan daerah tibial, ya, kita support dan kombinasi dengan extension. Nah ini pada kasus valgus, ya knee joint, ya severe valgus osteoarthritis pada knee joint. Ya. Oke, ini kita lakukan knee replacement ya dengan PS design. Ya. Kita perhatikan ya strukturnya kembali ke posisi mechanical axis yang baik. Nah, ini dengan severe valgus, di mana posisi patella dislokasi ke lateral. Ya. Untuk kasus seperti ini, biasanya saya lakukan dengan lateral palpatellar approach, ya, dengan mempreserve infrapatellar pad, ya, yang nantinya akan menjadi modal untuk kita menutup supaya patella ada di posisi center. Ya. Ya, karena kalau tidak kita mengandalkan retinakular, ya, patella kembali akan dislocated. Ya. Sedangkan dengan teknik ini, dengan infrapatellar pad, patella akan kembali ke center, walaupun kita melakukan rest of motion yang cukup jauh, ya fleksi hampir 90 derajat lebih. Nah ini pasiennya, ya pasiennya dari mulai bagaimana dia datang sebelum operasi, ya dilakukan, ya, tampak severe valgus, ya, dan yang tengah ini adalah 1 bulan mau ke 2 bulan menggunakan walker, ya berjalan dengan walker, kemudian sudah di atas 3 bulan, ya berjalan bebas tanpa menggunakan walker. Ya. Kemudian pada kasus lainnya dengan severe valgus juga, ya valgus lebih dari 30 derajat. Ya, pada kasus ini saya gunakan desain PS dengan PS plus, ya, supaya sedikit pada saat kita melakukan parus valgus lebih terkonvensir dengan teknik seperti ini. Ya. Kemudian pada kasus yang bilateral, ya, yang sebelah kanannya saya gunakan dengan PS plus, ya. Sementara yang sebelah kirinya hanya PS biasa, ya. Ini bilateral simultan pada saat yang bersamaan. Kemudian pada kasus yang lainnya juga dengan severe valgus, ya, dengan patella subluxation mau dislokasi, kita preserve lagi dengan parapatellar pad-nya dengan lateral parapatellar approach, ya. Posisi patella kembali ke center dengan pada saat dengan stable pada saat kita lakukan reserve motion, knee flexion extension. Kemudian pada kasus yang lain dengan severe defect, ya pada lateral condyle dari femur, kemudian juga severe defect pada lateral plateau dari tibia. Ya, untuk kasus seperti ini mau tidak mau kita harus lakukan grafting, ya, dengan bone graft, saya fix dengan screw supaya dia tidak lepas karena bone graft cukup besar ukurannya, sehingga kita fix dengan screw lebih secure. Ya. Alhamdulillah setelah dilakukan stable, ya posisinya, ya, stable parus dan valgus, ya. Dan juga pada kasus yang lainnya dengan defect, ya sebelumnya oleh mungkin dia dengan lateral condyle fracture difiksasi dengan menggunakan screw, ternyata dia diresorpsi, ya bone lateral condyle-nya, sehingga datang kita putuskan untuk lakukan knee replacement, ya, dan setelah itu dia bisa berjalan di hari ketiga, ya hari kedua ketiga kita lakukan mobilisasi. Dan ini dengan medial plateau yang fracture, ya pada kasus medial plateau turun ke bawah langsung, ya ke darah medial inferior dan posterior, ya. Pada kasus seperti ini kita harus putuskan apabila kita mau melakukan knee replacement, kita putuskan untuk kita melakukan refrakturasi pada medial plateau-nya, ya. Sementara kita fix dengan menggunakan K-wire, dan pada akhirnya setelah kita melakukan pemotongan yang adekuat pada proximal tibia, kita fix supaya lebih secure dengan menggunakan 3 buah skru, ya. Kemudian kita pasang implan definitifnya. Dan pasien
6 minggu setelah itu sudah mulai bisa berjalan dengan menggunakan ini ya, tongkat ya, bilateral ya. Diharapkan nanti setelah 3 bulan dia lepas ya, karena healing proses terjadi setelah 3 bulan. Di sini masih partial bed bearing ya. Tapi sudah bisa melakukan activity ya. Nah, kasus yang lainnya sekunder trauma pada OA karena malunion fracture pada daerah femoral ya. Nah, kembali kita harus concern pada aksis yang harus kita kembalikan ke aksis yang normal, karena kalau tidak ya apapun yang kita lakukan tidak akan menyebabkan suatu stabil pada knee, dan aktivitas juga mobilisasi akan sulit dilakukan. Dan pada kasus reumatoid di mana destruksi sudah pada komponen femoral dan juga pada komponen tibial ya, ini harus kita perhatikan betul. Dan ini baru saya kerjakan mungkin 2 minggu lalu. Ya, ini bilateral flexion contracture. Ya. Flexion contracture di mana flexion contracture hampir 90 derajat lebih. Ya. Sehingga bagaimana kita harus melakukan rilis ya, pada daerah hamstring di posterior, kita lihat. Ya. Kemudian kita tempatkan implan dalam posisi mechanical axis yang baik. Ya. Nah ini saat pasien dirawat, kita pasang skin traksi, ya. Kemudian hari ketiga sudah mulai lakukan mobilisasi, latihan berjalan, ya. Dan ini pada saat follow up pasien datang ke poliklinik setelah 2 minggu post op, ya, pasien sudah bisa berjalan dengan menggunakan walker dengan baik, ya. Dan pada saat kita melakukan pemasangan skin traksi, kita harus kontrol vascularization-nya tentu, ya, supaya yakin bahwa tidak mengganggu vascularization. Dan ini bilateral flexion contracture ya pada laki-laki umur 58 tahun. Ini juga baru beberapa minggu saya kerjakan ya, ini kebetulan bilateral. Cuman karena beliau ini BPJS sehingga harus kita lakukan step by step, satu step yang kalau nggak salah ini yang kanan dulu, kemudian diikuti dengan yang kiri ya. Ya, setelah itu karena saya punya pengalaman post op dengan traksi, saya lakukan dengan pemasangan traksi. Oke, traksi kemudian dilanjutkan kemudian untuk yang kirinya ya. Dan pada kasus di mana kita penyebabnya adalah suatu rheumatoid problem ya, dia akan weak pada structure di anterior. Ya. Makanya saya menyarankan untuk kasus-kasus dengan rheumatoid jangan menggunakan desain XCR ya, karena potensi anterior dislokasi akan jauh lebih tinggi ya. Safe-nya, amannya gunakanlah desain PS ya supaya kita lebih secure ya untuk mencegah dislokasi. Dan pada kasus ini saya gunakan lagi juga dengan skin traksi, dan mulai hari ketiga hari keempat kita lakukan mobilisasi untuk latihan berdiri dan jalan. Ini juga sama dengan ini penyebabnya bukan rheumatoid, ini adalah suatu trauma sehingga terjadi juga flexion pada daerah hip joint-nya karena rectus femoris menarik femoral dalam posisi fleksi sehingga rectusnya kita harus rilis juga ya. Kemudian juga struktur posterior part daripada knee joint-nya kita harus rilis ya. Dan ini hari ketiga mulai kita lakukan mobilisasi dalam skin traksi. Dan pada dasarnya ya pada knee replacement ya apabila kita mendapatkan 115 derajat fleksi itu dikatakan itu adalah base ya. Nah, bagaimana dengan kasus seperti ini bilateral knee replacement ya? Mungkin flexion-nya lebih dari itu, mungkin sekitar 135 derajat sehingga bisa melakukan posisi duduk di antara dua sholat ya, walaupun pasien ini kita lakukan bilateral knee replacement. Ya, dan sebagai summary ya, goal dari operatif manajemen dari OA menurut pengalaman yang saya lakukan ya, prinsipnya kita yang pertama kita harus mengembalikan ke natural biomekanik dari sendi itu sendiri ya, apakah di hip joint atau di knee joint. Nah, pada knee joint kita yang harus jangan kita lupakan adalah balance-nya ya, dan aksisnya. Silakan apakah kita mau gunakan kinematic axis atau mechanical axis ya. Kemudian juga balance ligamennya ya, kita harapkan antara
varus dan valgus plexi ekstensi dalam keadaan stabil, ya. Dan yang ketiga yang jangan dilupakan lagi juga rehabilitasi post operation. Ya. Jadi artinya pasien harus kita ajak kooperatif, ya, bahwa tanpa dilakukan rehabilitasi hasilnya tidak akan optimal. Ya. Dan yang diharapkan adalah meng-create painless, stable, dan mobile joint. Ya, karena percuma joint replacement kita lakukan kalau tidak painless, kalau tidak stable, apalagi kalau tidak mobile, pasti pasien akan merasa kecewa. Ya. Saya rasa terima kasih. Mungkin nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih Pak Moderator, Dr. Krisna. Baik, terima kasih atas lecture yang sangat menarik dan inspiratif, Dok. Sangat membuka wawasan kita tentang osteoartritis secara holistik, mulai dari level tadi molekuler, seluler, sampai aplikasi terapinya secara klinis yang komprehensif, dan tadi ditampilkan juga kasus-kasus yang mulai dari kasus yang cukup sederhana sampai yang complicated. Dan sekali lagi terima kasih Dr. Diki atas expert lecture-nya. Mungkin sebelum ke sesi tanya jawab, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Dok. Saya penasaran, Dok, boleh nanya sebentar, Dok? Ini Oke, silakan. Diki tadi saya lihat beberapa case menggunakan cemented cup, tapi dengan cementless femoral komponen, ya, Dok. Jadi semacam reverse hybrid, Dok. Mungkin bisa diberikan tips-tipsnya, Dok. Ya, jadi Dr. Krisna dan mungkin yang lain juga, ya, karakter bone dari orang Indonesia, pengalaman saya, ya, ini memang sangat-sangat individual. Pengalaman saya ternyata modulus dari bone orang Indonesia, ya, mungkin kurang begitu strong, kurang begitu kuat, ya, karena mungkin sejarah minum kopinya, minum susunya atau konsumsi kalsiumnya pada saat tumbuh, pada saat kecil kurang, ya, apalagi yang saat ini usianya mungkin di atas 50, yang lahir di tahun 60-an, tahun 50-an, saat itu Indonesia tahu sendiri sedang dalam konflik, sehingga nutrisi pada anak-anak tidak menjadi prioritas, ya, untuk pemberian kalsium atau susu, ya. Sehingga pada saat dia usia di atas 40, bone quality tidak sebaik dari mungkin di Western, ya. Nah, untuk menyiasati itu, apabila dia dipasang cup cementless, ya, modulus dari metal itu cukup strong, ya, rata-rata antara 300 ke 400, ya, angstrom, ya. Sementara modulus dari tulang, ya, di bawah 200, bahkan kadang-kadang 120-an, ya. Di lain pihak, apabila kita melakukan dengan teknik cemented pada cup acetabulum, ya, dengan semen dan cup polietilen, ya, itu modulusnya di kisaran 200-an paling tinggi, bahkan rata-rata kurang dari itu. Sehingga apabila modulus yang tidak terlalu strong ketemu dengan yang perbedaannya kecil, ya, cenderung dia akan terjadi suatu kompensasi yang adekuat pada ininya sendiri, ya, pada iliak bone dari orang kita, pada struktur acetabulum orang kita, sehingga migrasinya lebih sedikit, lebih potensi untuk migrasi ke superior dan ke sentralnya lebih kecil, ya. Dan beberapa studi, ya, di negara-negara yang mempunyai registri yang baik, ya, misalnya di Skandinavia, ya, apakah dia di Norway atau di Sweden, ya, mereka mengatakan manakala kita melakukan total joint replacement dengan menggunakan cemented, ternyata yang sangat sedikit revisinya adalah komponen acetabulum. Yang banyak direvisi adalah komponen femoral. Tetapi di lain pihak, manakala kita melakukan hip replacement dengan cementless, ternyata yang paling banyak direvisi adalah komponen acetabulum. Sementara komponen femoralnya lebih sedikit. Ya, itu data yang ada di Sweden, ya, di Skandinavia. Nah, dalam pemikiran saya, dalam logika saya, kenapa kita tidak mengawinkan yang the best dengan the best? Ya. Artinya pada saat cemented, cup acetabulum lebih bagus, pada saat cementless, femoral stem lebih bagus. Jadi yang bagus ketemu bagus, alhamdulillah hasilnya akan menjadi lebih bagus untuk follow up pasien-pasien kita, ya. Sehingga dan kasus ini beberapa kali mungkin saya sudah presentasikan juga di beberapa event, dan kemudian juga sudah saya publish untuk tipe hybrid ini. Silakan bisa dibaca di ininya, ya, di jurnalnya. Ya, baik, terima kasih, Dok. Jadi
lebih menjamin immediate stability ya dok. Ya betul. Dan dia juga mobilisasi bisa lebih early. Ya. Ya. Cepat. Baik dok, ini ada banyak pertanyaan. Saya izin bacakan satu persatu. Ini dari Dr. Megawati Wijaya. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, apa saja syarat dari TKR atau ORIF untuk osteoartritis lutut yang stadium 3? Ya dok, untuk wanita 45 tahun. Ya, jadi pada OA ya memang klasifikasi radiologis tadi dari Calvin and Lauren jadi guidance kita ya. Tetapi ya nyeri itu subjektif ya, sangat subjektif antara dan individual ya. Sehingga kadang-kadang ya ada beberapa orang yang baru dia stage 3 awal tetapi mengeluh nyeri hebat ya. Sementara di lain sisi ada beberapa orang, beberapa pasien yang mungkin sudah stage 4 ya sudah terjadi deformity sipir parus atau sipir valgus, dia masih bisa melakukan bearing ya, masih bisa berjalan ya. Nah, kita memutuskan untuk melakukan tindakan yang menjadi indikasi utama selain gambaran radiologis tadi juga menjadi indikasi lainnya adalah keluhan dari pasien. Karena keluhan nyeri yang tidak teratasi dengan pemberian obat-obatan analgetik ya akan menyebabkan frustasi pada pasien. Di lain segi apabila kita lakukan tindakan ternyata bisa menolong banyak ya karena pasien akan bebas dari nyeri ya. Hanya masalahnya dia dilakukan replacement, hanya itu aja. Replacement konsekuensi apabila aktivitas cukup hebat akan revisi. Ya, revisi rata-rata di atas 10 tahun ya, 15 tahun ke 20 tahun ya average ya. Apabila pure karena friction wear and tear ya. Kecuali kalau ada yang lainnya, ada infeksi atau ada trauma atau apa bisa aja revisi dilakukan lebih awal ya. Jadi kalau natural biasanya di atas 15 tahun karena wear and tear membutuhkan waktu yang cukup lama. Apalagi karakter orang Indonesia kan aktivitas tidak 100% dilakukan sendiri ya. Kalau orang di luar tinggal di apartemen ya, tidak punya pembantu ya, manakala memerlukan kebutuhan pokok dia harus turun ke basement apartemennya dan mungkin jalan sekitar 1 atau 2 blok ya, artinya minimal 100 meter sampai 200 meter aktivitas itu dilakukan oleh pasien-pasien ya. Sementara di kita kan karena disupport oleh keluarga dan juga mungkin ada asisten rumah tangga ya sehingga mobilisasinya akan jauh lebih sedikit sehingga longevity dari implan akan lebih lama ya, durability-nya akan lebih baik. Baik, berarti dikembalikan ke klinis ya dok. Ya, Kemudian ini betul, pertanyaannya apakah boleh langsung weight bearing ya dok? Boleh ya? Boleh. Full weight bearing ya. Kemudian jika terjadi hematom pasca operasi, apa yang harus dilakukan kalau dokter Diki? Apakah harus maksudnya aspirasi atau ditunggu saja atau bagaimana dok? Ya hematom dalam beberapa hal kita kausatif juga. Ya. Apakah hematomnya karena faktor darah? Ya. Apakah protrombin PTA-PTT-nya memanjang apa tidak? Ya, kalau itu semua, memanjang, itu harus kita koreksi. Atau secara teknikal mungkin beberapa pembuluh besar terkena. Ya. Tentu intraop kita harus bisa melakukan tindakan operasi dengan bloodless yang baik ya, kontrol blood yang baik ya. Tapi kalau itu sudah terjadi ya, hematom itu sudah terjadi pada kasus post-op-nya aspirasi pada fase awal ya. Apabila aspirasi pun tidak membantu ya teknik tindakan DR itu ya bisa kita lakukan ya. Oh, baik. Kita open ya, kita cek juga linernya ya, spacernya. Baik dok. Jadi kita upayakan non invasif dulu ya dok untuk mengenai hematom. Ya, baik, pertanyaan selanjutnya dari Dwianto Octavia. Terima kasih pertanyaannya. Pada kasus OANI, apabila masih dirasakan nyeri pasca operasi, evaluasi apa saja yang perlu dilakukan dok? Biasanya nyeri pasca operasi ini apa saja dok yang yang menyebabkan? Biasanya karena swelling ya, makanya prevention untuk post-op-nya juga harus bagus ya.
kita penggunaan stalking, ya, kemudian juga early mobilisasi. Jadi fisioterapi as soon as possible when pain tolerate. Ya, jadi artinya hari ketiga lah, hari kedua kita mulai konsulkan, hari ketiga sudah mulai dia memang pada fase awal sangat tidak nyaman, tapi begitu sekali sudah dilakukan, kesananya dia akan lebih nyaman dibandingkan dengan apabila kita biarkan, ya, nyerinya akan berkepanjangan, akan lebih lama, ya, selama tindakan operasi yang kita lakukan secure, ya. Artinya tidak ada catatan misalnya harus non-weight bearing lebih lama atau bagaimana, ya. Jadi nyeri itu beberapa kasus, ada beberapa yang menggunakan blok, ya, itu sih mangga aja, ya. Tapi pada prinsipnya buat saya gambaran inflamasi itu menjadi guideline buat kita bahwa healing proses dan terjadi, ya. Jadi nggak usah takut dengan nyeri pada fase awal. Ya, terima kasih dok. Berarti memang nyeri di fase-fase awal pasca operasi memang wajar ya dok. Betul. Nah, kemudian pertanyaan lagi, OA hip dengan acetabular defect, bagaimana pemilihan fiksasinya? Maksudnya mengatasi defeknya, apakah harus menggunakan cemented atau kalau dengan cementless, bagaimana caranya dok? Terima kasih. Ya, kalau defek pada acetabulum, ya, defek itu ada beberapa, ya, klasifikasinya, Paprosis classification atau AOS classification, silakan, ya. Pada dasarnya defeknya apakah dia kapitari, ya, jadi ada dalam rongga acetabulumnya, atau segmentary, ya, pada daerah rimnya, ya, satu segmennya lepas, ya, atau kombinasi, ya. Kalau dia kapitari, penggunaan grab, ya, masih dimungkinkan, kemudian digunakan implan cementless masih memungkinkan pada kasus seperti itu. Tetapi apabila sudah protursio ke acetabulum, ya, grab only tanpa ada supporting di luarnya juga tidak baik, ya, karena grab memerlukan waktu untuk incorporated, untuk healing, ya. Makanya biasanya kita kombinasikan dengan menggunakan cage, ya. Cage yang paling sederhana, ya, Muller cage, ya, kemudian gun with the hook, ya, kita ada hook yang kita fixkan pada daerah tal, atau dengan Buck Snyder apabila memang memerlukan support di superior dan di inferior, ya. Pada penggunaan cage biasanya kita kombinasikan dengan grab, ya, kemudian juga implannya tentu kalau sudah menggunakan cage harus cemented, ya, karena fiksasinya ke metal cage-nya harus menggunakan semen, ya. Atau pada yang defek, ya, defek yang segmented, ya, misalnya defeknya pada rim superior atau posterior dari acetabulum, kita harus menggunakan supporting grab, ya, yang kita fix dengan plat atau dengan screw, ya. Kadang-kadang kita menggunakan reconstruction plate yang untuk mensupport grab yang kita tanam di daerah posterior superior, ya. Apalagi itu adalah daerah weight bearing portion-nya. Dan pada manakala kita melakukan itu, non weight bearing minimally kita harus lakukan di atas 3 bulan, ya. Karena kita memberikan waktu untuk healing proses dan bone incorporated di situ. Baik, terima kasih dok. Berarti kalau kita mencurigai ada defek, kita harus melakukan pemeriksaan yang detail ya dok, sebelum menentukan betul. metode apa yang kita pakai gitu. Jadi Ya, tidak jadi serta-merta kita masuk dulu baru pikir belakangan. pre-op planning-nya harus adekuat, ya. Pre-op planning nanti kaitannya dengan implan yang mau kita pasang, ya. Supportingnya apa, apakah perlu cage, apakah perlu grab yang adekuat atau tidak, ya, karena grab yang sedikit tidak akan menolong kita, akan banyak membantu. Pasti akan memudahkan migrasi lebih cepat, ya. Jadi semua itu planning pre-op-nya harus betul-betul baik, ya. Baik, terima kasih dok. Ini waktu diskusi 5 menit lagi, ini masih banyak pertanyaan, semoga bisa kita bahas semuanya. Pertanyaan Silakan. berikutnya, post operasi total knee replacement, tapi tidak bisa duduk bersila. Kemudian apakah ini bisa membaik dok, maksudnya range of motion, dan harapan untuk bisa full fleksi. Mohon arahnya dok. Ya, untuk range of motion, ya, kembali, ya,
tergantung dari modal awal sebelum operasinya. Itu harus kita sebagai surgeon ya, sebagai ahli bedah harus sudah bisa menghitung ya. Kalau awalnya severe deformity, apakah severe varus, severe valgus, ada bone defect ya. Ya tentu kita jangan memberikan harapan yang muluk ya bahwa nanti resoposenya akan bagus, akan mendapatkan full flexion yang bagus ya. Nah, hal yang seperti itu boleh dikatakan hanya miracle yang bisa didapat ya, karena kita harus reality dengan keadaannya ya. Nah, pada kasus di mana mungkin dia datang dengan stage 4 awal atau di pertengahan ya, di mana destruksi dari sendinya juga tidak terlalu hebat ya, hanya inflamasi yang mungkin yang akan banyak ya. Nah, pada kasus seperti itu ya, dengan ligamen balance yang bagus ya, struktur bone-nya juga masih adekuat ya, kemudian juga disertai dengan post op rehabilitasi yang bagus ya, biasanya kita mendapatkan hasil yang bagus. Seperti pada kasus saya yang bilateral hip replacement masih bisa melakukan gerakan sholat, jadi artinya full fleksi dari hip masih bisa dilakukan. Maaf Ya, dok, ini lutut kemudian dok. di lutut juga sama ya, pada kasus yang saya tunjukkan juga yaitu dengan posisi bilateral knee replacement ya, tetapi modal awalnya tidak terlalu jelek ya. Dengan rehabilitasi yang kooperatif ya, artinya pasiennya memang menginginkan ya, jadi dari awal kita sudah lakukan, hasilnya juga adekuat bagus ya. Dan untuk posisi sila ya, duduk sambil bersila itu artinya ya resoposen itu harus di atas 120 derajat. Jadi dari awal harus sudah di-prepare untuk itu. Ya, apakah rehabilitasinya atau desain implannya. Ya. Dan harus realistis pada pasien. Baik dok, terima kasih. Berarti inform consent sebelum operasi juga sangat penting ya dok. Betul, betul. Kemudian pertanyaan berikutnya kita kembali ke hip dok. Ya, mangga. Ini ada pertanyaan tentang medialisasi dari rimming acetabular dan posisi acetabular center of rotation. Pertanyaan mungkin kapan kita melakukan perpindahan center of rotation seperti high acetabular placement atau dan semacamnya. Oke. Apakah Jadi selalu pada dilakukan, kasus di mana kita menemukan, terutama pada kasus sequelae DDH atau pada kasus dislokasi yang sudah berjalan lama, ya, di mana sudah terjadi flattening atau shallowing dari acetabulum, ya. Ingat ya, apabila dia suatu dislokasi, ya, yang awalnya headnya ada di hip joint, misalnya karena dislokasi yang sudah berjalan di atas 5 tahun, ya, artinya dia pernah normal. Ya, artinya dia awalnya masih punya struktur posacotyloid atau horsesu. Ya. Artinya dulunya dia masih punya ligamentum teres. Ya. Nah, struktur soft tissue itu tidak akan hilang walaupun dia di bagian permukaannya terjadi kalsifikasi karena terakumulasi hematom, terjadi kalsifikasi. Ya. Jadi pada saat kita mau melakukan medialisasi, ya, kita melakukan rimming, kita harus ketemu struktur soft tissue, ya. Jadi kita harus ketemu horsesu, ya, dengan guidance tal di bagian inferior, di bagian bawah, transacebular ligament sebagai guidance kita sebagian bawah. Kemudian kita lakukan rimming ke medial, ya. Nah, apabila kita belum menemukan pada kasus di mana misalnya karena DDH, ya, DDH kan udah pasti dia headnya ada di luar dari awal, ya, atau sablak. Jadi ligamentum teres dan kemudian horsesu tidak terbentuk dari awal, ya. Pada kasus seperti itu kita jangan berharap akan ketemu soft tissue di senternya. Ya, yang harus kita lakukan adalah rimming yang berdasarkan planning perhitungan kita pre-op-nya. Sejauh mana rimming yang akan kita lakukan dengan size yang akan kita tempatkan. Nah, tentu pada saat kita melakukan itu, ya, kita harus di-guidance dengan siam. Ya. Apakah kita sudah mencapai ke rim anterior, mendekati kolom anterior, ya, atau belum? Apabila belum, ya artinya belum adekuat kita melakukan rimming. Ya. Dengan guidance di posterior ischium, guidance di anterior rim, guidance di inferiornya tal. Ya. Tal pada sequelae DDH tetap ada loh itu di bagian inferiornya. Ya. Nah, guidance di daerah superiornya superior rim.
Nah, tinggal kita mau menempatkan ukuran acetabulumnya dengan rimmingnya size berapa. Ya. Paling kecil mungkin di 40, atau di medium size-nya di antara 44-46 kalau wanita, kalau laki-laki mungkin di 48-50 ya, menempatkan ininya ya, rimming kita. Jadi kalau laki-laki ukurannya dengan tinggi badan di atas 170, artinya kita udah punya pemikiran mungkin acetabulumnya ukurannya di atas 48. Jadi kalau kita rimming masih ukuran 44, 46 itu artinya masih kurang. Tetapi walaupun begitu tetap di guidance dengan siam harus kita lakukan supaya kita lebih akurat ya, bahwa memang posisinya sudah kembali ke native hip centernya. Itu kuncinya ya. Kita mengembalikan center dari hip ke native-nya, ke awalnya ya. Nah, kapan kita melakukan hip center, kapan kita melakukan option lainnya dengan subtrahenter osteotomy. Pengalaman saya apabila offsetnya ya ternyata kurang dari 1 cm ya, daripada kita mau melakukan subtrahenter osteotomy yang jauh lebih teknikal, mungkin kita tempatkan acetabulum lebih tinggi sedikit ya, mungkin dari yang seharusnya kita naik sekitar 5-6 mili masih oke ya. Jadi sedikit high hip center kita katakan. Tetapi kalau misalnya offsetnya akan turun di atas 1 cm ya, mendingan kita melakukan subtrahenter osteotomy, sementara cup acetabulumnya kita tempatkan ke native original centernya, sehingga jauh lebih nyaman pada pasiennya nantinya. Baik dok, terima kasih. Jadi mungkin untuk kami yang beginner nih perlu templating ya dok, seperti ini, dan perlu planning untuk setidaknya mendiagnosis apakah itu acetabulumnya shallow atau dysplasia, atau kemudian tidak ragu-ragu untuk menyiapkan siam ya dok, image identifier untuk kasus-kasus yang kita perkirakan akan mempersulit kita saat operasi. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Dr. Febi Andika ini sudah terjawab tadi, osteotomi dari femur. Nah, ini ada satu lagi dok, mungkin pertanyaan terakhir dari Dr. Mas Risi Hombing. Bagaimana tip untuk mencegah medialisasi supaya tidak kebablasan dok? Nah, ini penting sekali dok, simpel tapi penting sekali. Ya, guidance-nya adalah kita harus ketemu daerah soft tissue ya di center, artinya kita harus ketemu horsesu atau fossa cotyloid ya, karena di situ teres ligamen kan keluar di center itu ya, dari obturator ya keluar di situ. Jadi kalau sudah ketemu itu artinya itu sudah batas medial, jangan dilanjutkan lagi pasti jebol ke anterior, masuk ke rongga pelvic ya. Atau saya ada tip yang sederhana ya, manakala ada kalsifikasi kita ragu ini apakah ini sudah masuk ke rongga pelvic, kalau kita rimming lagi atau dia belum ketemu horsesunya. Nah, biasanya saya colok pakai jarum. Nah, pada saat dicolok ternyata masih ada tahanan di depannya, jadi ada daerah kosong tapi ada tahanan di depannya. Jadi artinya kalsifikasinya belum kita rimming secara adekuat itu. Jadi kita masih bisa melakukan rimming berikutnya. Ya, apabila tidak punya siam misalnya ya. Tapi kalau punya siam ya udah siam aja lebih akurasinya lebih tinggi. Ini tip manakala kita tidak punya siam atau siamnya dipakai yang lain ya. Jadi kita colok aja, kan kalsifikasi kalau kita colok, kalau ada kita tusuk pakai jarum, kalau di step berikutnya masih ada soft tissue, pasti ada daerah kosong. Pada saat kita tusuk pakai jarum ya. Jarum yang 10 cc ya, pegang ininya juga. Beberapa fellow yang udah stasi di Bandung biasanya udah tahu tuh teknik seperti itu ya. Kita tusuk, manakala ternyata ada stop di depan, itu artinya rimming kita belum adekuat. Tapi pada saat ditusuk jeblos masuk ke dalam, itu artinya itu udah masuk rongga pelvic. Jadi stop rimming kita di situ. Ya. Ya dok, terima kasih tipsnya. Baik, karena waktu sudah habis, walaupun ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Terima kasih Dr. Diki atas sesi lecture dan diskusinya. Baik, saat ini kita akan beranjak ke sesi case discussion yang akan dipresentasikan oleh Dr. Civaldi, spesialis ortopedi konsultan. Beliau adalah hip and knee surgeon, seorang rising star ortopedi Indonesia. Beliau adalah staf pengajar di Universitas Airlangga dan bertugas di Departemen Ortopedi dan Traumatologi Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Beliau juga aktif dalam beberapa organisasi nasional dan internasional, dan beberapa di antaranya
sebagai pengurus. Dan kasus kali ini akan ditanggapi selain oleh Dr. Diki, minta tolong tanggapannya nanti dok. Kami juga mengundang Dr. Dadang Rona Sasetyo, spesialis ortopedi konsultan. Beliau adalah hip and knee surgeon yang bertugas di RSUP Suraji Tirtonegoro Klaten. Beliau sangat dikenal khususnya di bidang hip preservation, bukan hanya di Indonesia tapi juga di dunia hip preservation internasional. Beliau sempat menjalani beberapa fellowship, diantaranya hip arthroscopy di USA, Australia, dan Kanada. Beliau juga jadi langganan diundang di banyak forum internasional tentang hip preservation. Baik, langsung saja, monggo Dr. Civaldi, waktu untuk panjenengan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Dr. Krishna dan para panitia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan sedikit atau materi untuk berbagi. Saya izin share screen. Sebelum kita masuk ke kasusnya, saya hanya membawakan satu kasus, tapi sesuai dengan judul yang tertera di pada kesempatan kali ini, yaitu adult hip impingement versus pada early OA. Jadi pada AOA Symposium tahun 2008 oleh John Clohisi sudah dijelaskan tentang etiologi dari hip disease in young adult. Jadi hip disease ini dijelaskan bahwa terdapat dua faktor, yaitu adalah suatu instability dan suatu impingement. Pada instability yang kita kenal adanya suatu displasia maupun adanya suatu laxity. Pada impingement ini karena adanya suatu bony contact antara femoral neck dan acetabulum sehingga menyebabkan suatu microfracture atau cedera di area head neck junction maupun di acetabulumnya. Nah, pada impingement sendiri itu pada femoral neck-nya ataupun pada acetabulumnya, dan terdapat berbagai macam bentuk, ya, ada suatu pincer maupun kombinasi. Nah, tahun 2008 juga pada jurnal Clinical Orthopedic and Related Research, Profesor Reinhold Ganz juga menyampaikan bagaimana etiologi dari OA hip itu sendiri berdasarkan suatu mechanical concept. Nah, sebenarnya gambar ini diambil pada tahun 1970-an, jadi beliau sudah mencurigai bagaimana terjadinya atau mencari tahu bagaimana proses terjadinya OA hip ini. Jadi mundur ke belakang, menemukan berbagai macam tipe dari femoral neck. Jadi nggak ada ini. Jadi beliau melihat adanya suatu beberapa perbedaan bentuk dari femoral neck. Ada yang bentuknya flat, ya, ada bentuk bump ataupun bentuk hook yang berada di daerah femoral neck junction-nya ini. Memang secara umum etiologinya itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu primary maupun secondary. Kalau untuk primary mungkin memang adanya suatu kelainan di daerah cartilage yang menyebabkan perubahan dari femoral head tersebut yang mengarah ke OA hip. Ataupun secondary karena perubahan bentuk secara kongenital maupun perubahan bentuk dari acetabulum maupun femoral head karena displasianya. Nah, FAI sendiri ini dikatakan bahwa ada hubungannya juga dengan developmental abnormalities. Jadi pada kasus-kasus SCFA yang terjadi pada usia yang tumbuh hingga menjadi dewasa, itu bentuk femoral neck-nya itu bentuknya flattening atau bump. Nah, pada jurnal lain oleh Armando Hoch disebut dia melakukan follow up selama 25 tahun pada pasien dengan memiliki adanya bentukan FAI pada hipnya. Memang banyak yang asimptomatis pada kasus FAI ini. Memang ada bump,
tapi dia tidak terjadi OA pada usia tuanya. Nah, ada beberapa parameter yang menyebutkan risiko, yaitu alpha angle. Ini alpha angle kalau seandainya lebih dari 55% pada foto frog lateral atau down view atau bentukan yang menunjukkan bump, tetapi kalau seandainya angle-nya itu kurang dari 55 derajat, resiko untuk terjadinya OA itu lebih kecil dibandingkan dengan alpha angle yang lebih dari 55 derajat. Dan juga dicari tahu apakah ada hubungannya dengan parameter laboratoris. Ini ada berbagai macam parameter laboratoris yang mungkin jarang kita lakukan di sini, bahwa yang beberapa parameter ini disinyalir memiliki kemungkinan yang menyebabkan perburukan pada OA HIP dengan kasus FAI. Jadi kalau seandainya didapatkan gambaran FAI, beberapa tes laboratorium ini dilakukan untuk menggali apakah kemungkinan terjadinya OA di kemudian hari. Nah, yang paling mudah dilakukan mungkin CRP, tetapi peningkatannya ini hanya pada satu pasien saja, tidak terlalu signifikan yang bisa kita lakukan di sini. Kalau untuk yang lainnya seperti COM atau 25-OH, vitamin D, NTX, tipe 2 kolagen, dan sebagainya ini mungkin jarang-jarang kita lakukan di Indonesia. Nah, karena disinyalir OA HIP itu berhubungan dengan suatu mechanical problem atau suatu FAI, jadi sudah diciptakan suatu manajemen untuk algoritma apabila terjadi kelainan pada femoral neck junction-nya atau CAM, itu dilihat bagaimana lokasinya. Jadi lokasi CAM itu bisa berbagai macam tempat, bisa di sisi anterosuperior atau di posterior atau di medial. Dan untuk penanganannya, kalau seandainya didapatkan CAM di sisi anterosuperior, kita masih bisa melakukan suatu resection menggunakan hip arthroscopy. Tapi kalau seandainya lokasinya berada di medial, dekat dengan retinopatnya, kalau seandainya belum terbiasa dengan hip arthroscopy, dilakukan dengan open surgery. Walaupun di luar itu sudah pernah ada yang mencoba melakukan cam resection sisi medial maupun di posterior, dan jam terbangnya sudah cukup tinggi. Sedangkan pada kelainan di daerah acetabulumnya atau pincer ini dikatakan sebagai over coverage dari acetabulum. Jadi acetabulumnya itu seperti menggigit atau mencengkram ke femoral neck-nya. Jadi apabila dibagi menjadi dua, yaitu general atau global, jadi bentuk acetabulumnya itu mencakup secara keseluruhan, atau dikatakan juga acetabulumnya itu berada di retroverted. Nah, itu kita harus melakukan suatu osteotomi dari acetabulumnya. Sedangkan kalau seandainya coverage-nya itu hanya kecil atau vokal, berada di anterior lip, masih bisa dilakukan trimming atau resection dari pincernya melalui hip arthroscopy, atau sekalian kalau sama pincer, kadang-kala masih bisa dilakukan dengan open surgery. Kalau seandainya vokalnya berada di posterior, disarankan dilakukan dengan open surgery, walaupun sudah ada yang melakukan dengan hip arthroscopy. Nah, sejauh mana kita melakukan hip arthroscopy pada kasus FAI? Jadi FAI itu berhubungan dengan OA, tadi sudah disampaikan oleh Profesor Gans. Profesor Gans sendiri membagi, Tonis telah menciptakan suatu grading pada OA hip, jadi menciptakan grade 0, 1, 2, dan 3. Jadi hubungannya dengan treatment terhadap OA, apabila OA hip itu didapatkan tonis grade 1, yaitu tidak didapatkan adanya narrowing joint space, tidak ada osteophyte, suatu subchondral kyst, ada kemungkinan masih bisa dilakukan dengan hip arthroscopy treatment untuk mechanical problem yang didapatkan. Tapi kalau seandainya sudah didapatkan tanda-tanda OA-nya itu derajat 2, harus dilakukan dengan THA. Nah, ini masuk ke kasusnya.
Jadi kasus kali ini seorang pria berusia 38 tahun, pekerjaan seorang tentara, mengeluhkan nyeri sendi panggul di kedua panggulnya, sebelah kiri lebih berat. Dan nyeri ini sudah dirasakan sejak kurang lebih 10 tahun dan lebih dirasakan saat berjalan. Awal mulanya mengatakan bahwa keluhannya itu timbul atau mulai merasakan saat latihan dan saat berdinas di kesatuannya. Namun sekarang karena keluhan nyerinya ini, jadi hanya bekerja sebagai administrasi. Dia sudah mengkonsumsi analgetik dan melakukan rehabilitasi medik lebih dari 5 tahun. Untuk pemeriksaan fisiknya, pasien sehari-hari menggunakan crutch karena nyeri saat berjalan. Kemudian untuk range of motion dari kedua hip ada keterbatasan saat melakukan FADIR, ya. Hip internal rotation, abduction, dan flexion. Lebih berat dirasakan di sisi kiri. Dan ini kalau dari radiologisnya, joint space-nya masih kurang lebih kiri dan kanan sama, tetapi sudah didapatkan adanya suatu gambaran rim osteophyte, ya. Kemudian untuk yang sebelah kiri, kemudian adanya gambaran bump di femoral neck junction-nya, kemudian dari alpha angle-nya tadi berhubungan dengan jurnal tersebut bahwa alpha angle-nya lebih dari 55 untuk AP view. Kemudian untuk coverage dari acetabulum menggunakan lateral central edge angle dengan normalnya itu kurang dari antara 25 sampai 30. Untuk yang sebelah kiri LCA angle-nya lebih dari 30 derajat. Sedangkan yang sebelah kanan masih normal. Kemudian untuk view lainnya, untuk dan view alpha angle untuk melihat sisi lateral dari antero superior dari femoral neck junction, alpha angle-nya juga lebih dari 55. Sisi anterior untuk dan view 90 derajat itu juga alpha angle-nya lebih dari 55 derajat. Untuk center edge angle dari false profile view-nya itu juga lebih dari 30 derajat. Jadi didapatkan kombinasi pincer dan cam berdasarkan parameter radiologis yang dilakukan. Untuk MRI didapatkan adanya perubahan di area atau peningkatan intensitas di area anterior dari hip, di sisi kiri, dan juga adanya suatu tanda-tanda synovitis. Ya. Jadi pada pasien ini mungkin dari Dr. Dadang ada tanggapan untuk pemilihan terapinya, Dr. Dadang. Baik, terima kasih paparan kasusnya Dr. Rizvaldi. Kemudian kita mohon tanggapannya Dr. Gi dan Dr. Dadang. Mungkin pertama kita akan membahas tentang ini ya, Dok. Kira-kira penyebabnya ini apa yang mendasari kasus ini? Kira-kira apa saja faktor risiko dan lain sebagainya? Mungkin Dr. Diki dulu mungkin. Silakan. Terima kasih Dr. Krisna. Ya. Jadi kalau kita melihat masalah adanya hip pain, ya, yang ada di benak kita, struktur apa yang kaya akan inervasi? Ya. Cartilage kan inervasinya boleh dikatakan tidak ada. Jadi artinya struktur di femoral head yang berkaitan dengan struktur cartilage-nya aman. Ya. Sementara dia akan nyeri kalau sudah ada subchondral bone fracture, karena di situ sudah mulai ada inervasi. Ya. Itu kalau strukturnya ada di femoral head. Ya. Makanya pada kasus dengan avascular necrosis, ya, atau pada kasus osteonecrosis, ya, struktur yang pertama terkena adalah struktur subchondral. Dia akan ada subchondral fracture. Ya, itu kalau dia dari head. Nah, sementara pada kasus ini saya lihat dengan MRI-nya struktur femoral head-nya masih bagus, ya, jadi tidak ada APN, ya, masih vascularisasinya masih bagus.
Struktur yang di acetabulum yang inervasinya cukup banyak adalah pada daerah labrum. Ya. Biasanya apabila terjadi cedera atau robekan pada labrum, terutama pada komponen weight bearing, ya. Pada kasus ini saya perhatikan ada kalsifikasi di superior loop dari acetabulum, ya, sehingga alpha angle-nya jadi melebar. Karena di situ ada kalsifikasi. Coba alpha angle-nya tuh, ya. Dia melebar, ya. Sehingga di sini ini ada kalau kita bandingkan dengan yang normalnya, yang sebelah kanan, yang sebelah kiri dia lebih mencakup karena dia terjadi kalsifikasi yang awalnya mungkin suatu cedera pada labrumnya. Ya, hal itu logik terjadi, ya, manakala mungkin pada pasien ini karena dia tentara, pada saat dia pendidikan dasar, ya, dia kan harus berjalan jauh, bahan mungkin dengan lari-lari, ya, sehingga probability untuk dengan loncat, ya, kemungkinan terjadinya cedera pada labrum akan besar. Ya, kalau dia komponennya dari acetabulum. Karena kalau strukturnya yang cederanya adalah cartilage-nya, kembali dia harus melewati subchondral dulu baru nyeri. Kalau subchondralnya masih intak, dia tidak akan nyeri. Ya. Nah, pada kasus ini kemudian juga pada head-nya coba perhatikan, ya, bentuknya kan dia melandai ke neck tuh. Ya, ada sedikit tonjolan ke neck. Nah, di situ mungkin terjadi suatu stress fracture karena suatu long mass atau karena aktivitas pendidikan dasar, ya, bisa saja terjadi yang akan menyebabkan kalsifikasi ke arah subkapital seperti ini, ke arah subkapitalnya. Dan apabila itu terjadi, ya, kembali OA itu kan pada dasarnya terjadi friksi, ya, biomekanik load friction, ya. Nah, pada saat itu terjadi karena alpha angle-nya melebar, kemudian juga ada tampak seperti gambaran osteopit, ya, pada daerah superior loop dari acetabulum, pada daerah weight bearing, itu akan menyebabkan friksi dengan femoral head, ya, sehingga dia akan nyeri. Ada beberapa kasus yang seperti ini, ya, penyebabnya ternyata dari loop acetabulum atau adanya tonjolan pada femoral head, yang mana kedua itu saling bergesekan. Nah, gesekan itu yang bikin nyeri. Makanya pada pasien ini mungkin pada saat dilakukan range of motion dia akan lebih nyeri. Ya. Apakah internal rotation, external rotation dengan fleksi, dia pasti akan lebih nyeri karena terjadi friksi di daerah tersebut. Pada saat dia weight bearing, pada saat dia berdiri, pada saat dia jalan, kalau jalannya tidak range of motion-nya tidak jauh, dia tidak akan nyerinya tidak akan hebat dulu karena struktur subchondralnya masih disupport bagus. Ya. Jadi baru terasa kalau dia menyentuh friksinya pada daerah bagian luar dari acetabulum dengan pada daerah batas antara subkapital ke arah neck, ya. Dan itu akan menyebabkan friksi yang menyebabkan nyeri. Nah, solusinya bisa kita lakukan dengan labrektomi dengan perartroskopi, ya, atau kalau enggak kita mini open. Kalau kita menyangka adanya satu tonjolan di femoral head pada bagian lateral superior, karena itu harus kita detect, kita dengan menggunakan kita landaikan lagi, kita bentuk lagi dengan supaya dia bagus sehingga friksinya jadi smooth, ya. Baik, Dok. Load pada saat load dan friksinya jadi smooth. Iya, baik, Dok, terima kasih. Mohon maaf ini untuk tata laksana kita ini, Dok, berikutnya supaya boleh. Supaya lebih mudah dipahami, Dok. Berikutnya, Dokter Dadang mungkin ada tanggapan tentang kira-kira patologi atau faktor resiko yang menyebabkan ini early OA pada usia muda, ya. Silakan, Dokter Dadang. Masih di unmute, Dokter Dadang. Ya, terima kasih dari host-nya, sudah di-unmute. Jadi, terima kasih Dr. Krisna, Dr. Diki, dan Dr. Civaldi atas kesempatannya untuk bisa berdiskusi bersama. Jadi, kalau melihat pasien ini datang ke klinik kita, tentunya pasien datang dengan keluhan nyeri, gitu ya. Sekali lagi, selalu cek dan dicek tentang generator nyeri di sendi panggul itu selalu kita coba untuk sistematis dari
dengan layer konsep jadi lapis demi lapis ya. Jadi itu bisa dari struktur boni yang paling dalam, kemudian di atasnya ada kapsul dan labrum yang tadi Dr. Diki sudah menyampaikan dengan sangat detail gitu ya tentang nerve yang ada di labrum. Kemudian struktur berikutnya dari muscle, tendon, ligamen. Kemudian dari neurovaskular ya, sciatic nerve juga sering menyebabkan keluhan di hip region. Kemudian yang terakhir adalah jangan lupa kinematik ya, karena sendi panggul itu di antara lumbal dan lutut ya. Sedangkan lumbal dan lutut itu juga area-area yang sering sekali ada keluhan dan revert pain ke arah sendi panggul itu sendiri. Jadi kalau ada pasien datang dengan keluhan nyeri, jangan malu-malu untuk bertanya, menggali, agar semua lapisan tadi diakses sehingga kita tahu generator nyeri yang mana yang menyebabkan keluhan yang dirasakan pasien. Tadi Dr. Diki sudah sangat lengkap melihat sosiokultural pasien ini prajurit ya, tentara, kemudian dengan berbagai kemungkinannya dengan aktivitas yang tinggi. Memang sering sekali kalau kita lihat pria 38 tahun, meskipun ini adalah mixed type, tapi tetap dominan adalah chem, karena dia laki-laki dengan high activity level, dan tentara pasti dia berlari gitu ya. Sehingga pada head neck junction seringkali cannulation itu menjadi sesuatu yang lebih primer dibandingkan pincer. Sedangkan pincer itu bisa menjadi sebuah akibat ya dari cannulation yang menyebabkan cartilage damage di area chondrolabral junction ya, dekat rim. Dan kalau kita lihat dari fotonya juga sudah ada kalsifikasi di area chondrolabral junction. Jadi itu Dr. Krishna. Jadi kalau melihat umurnya, melihat etiologinya, saya lebih cenderung ke chem type ya, yang karena dia datang sudah 10 tahun menjadi mixed type. Jadi ini memang salah satu OA yang dilatar belakangi dari FAI itu sendiri. Demikian Dok, terima kasih. Terima kasih Dr. Dadang dan Dr. Diki. Mungkin ini untuk Dr. Dadang bisa dijelaskan sedikit chem itu apa, pincer apa, barangkali di antara kita ada yang belum familiar dengan istilah-istilah itu. Sekilas saja Dr. Dadang. Iya, sederhana kalau itu simpel ya. Kalau datang ke klinik, kalau kelihatan dia laki-laki, physically active, masih muda, aktif, itu memang seringkali arahnya ke arah chem. Apa itu chem? Chem itu ada bam atau tonjolan di femoral side atau di sisi femur, letaknya di head neck junction ya, jadi perbatasan antara femoral head dan femoral neck. Jadi kalau mau radiologis tadi Dr. Sivaldi sudah menceritakan tentang alpha angle gitu ya, untuk mencari patologi dari chem itu sendiri. Sedangkan pincer sendiri juga sangat obvious kalau kita lihat pasien di poliklinik, biasanya wanita middle age ya, 40-50 tahun. Dan rata-rata pincer ini lebih preserve dari OA ya, karena dia over coverage sehingga seringkali pasien datang ke kita itu dalam keadaan OA yang tidak terlalu advance, berbeda dengan chem type. Chem type itu sangat destruktif gitu ya, sehingga dia progresivitasnya cukup cepat ya. Apabila tidak kita address di fase-fase awal, dia menjadi lebih cepat menuju ke arah OA yang sesungguhnya. Begitu Dok, singkat. Baik, terima kasih Dr. Dadang. Mungkin kita sepakat bahwa ini early OA dengan tadi Dr. Diki dan Dr. Dadang sudah menyampaikan ada latar belakang anatomis yang berupa FAI ya. Untuk tata laksana bagaimana Dok? Mungkin Dr. Dadang dulu kali ini. Silakan Dr. Dadang.
apakah kita langsung replacement atau kita bisa tunda-tunda dulu dengan preservation? Monggo Dr. Dadang. Dr. Dadang. Oh iya, terima kasih. Dari Dr. Givaldi, ada nggak dok, kira-kira ekspektasi dari pasien seperti apa dok? Dr. Givaldi. Ya, Karena Dr. Rizwaldi masih di mute, Dr. Rizwaldi. Kita fokusnya ke patient oriented ya. Jadi treatment yang kita ambil itu memang consider dari kayak Tuhan ya. orientasinya pada pasien. Dr. Givaldi mungkin bisa menyampaikan tentang ekspektasi, kemudian kayak kondisi fisik pasien seperti apa, sehingga kita bisa pikirkan sama-sama kira-kira arahnya kemana dok. Ya, monggo Jadi Dr. pasien ini datang karena ingin bebas nyeri, dok. Pertama, maksudnya dia pengen ini kembali ke aktivitas fisik tentara itu lagi, Dr. Sepertinya mungkin kalau menjadi aktivitas fisik seperti tentara mungkin tidak dok, karena sudah ditugaskan ke administrasi sekarang. Jadi mungkin pengen lebih nyaman tanpa menggunakan krek, aktivitas sehari-hari itu masuk ke kantor itu bebas nyeri dan seperti biasa. Berarti untuk jalan ya Dr. Untuk jalan. Ya. Ya Dr. Dadang. Monggo. BMI-nya berapa dok? BMI-nya? BMI-nya masih di bawah 25, orangnya kurus. Oh baik ya berarti ya. Tinggi kurang lebih 170 dan tentara. Oh terus tadi yang belum disampaikan tentang range of motion dok. Range of motion itu ada di angka berapa ya dok? Kalau untuk hip-nya dia tidak bisa lebih dari 90 untuk fleksi. Kemudian internal rotasi juga antara 0 sampai 5 karena nyerinya. Eksternal rotasi juga terbatas hanya sampai sekitar 30-40 untuk yang sisi kiri. Kalau untuk yang sisi kanan masih bisa, cuma hanya terasa nyeri saat dilakukan hiperfleksi dari hip sebelah kanan. Untuk hiperfleksi dan internal rotasi untuk provokasi dari impingement dari neck terhadap acetabulumnya. Untuk yang sebelah kanannya. Tetapi untuk range of motion-nya masih cukup baik yang sebelah kanan dibanding yang sebelah kiri. Yang kiri fleksinya berapa dok fleksinya? Tidak lebih dari 90. Oh 90 ya maksimal ya? Ya, 90 maksimal. Tidak bisa di atas 90 tidak bisa. Ya, jadi kalau menurut Dr. Givaldi tadi yang menyampaikan tentang kalau menurut saya sih arahan untuk treatment itu sangat tergantung dari kebutuhan pasien tadi ya. Contoh dia sudah diadmin dan dia 38 tahun dan dia keluarnya nyeri dan kemudian kepingin nyerinya itu berkurang gitu. Dr. Givaldi setuju tonisnya stadium berapa dok? Kalau dengan joint space-nya kurang lebih sama seperti ini, 1 dok. Kalau ada narrowing sudah ke tonis 2. Ya, jadi kalau slideshow mau kita perbesar, itu jangan lupa untuk melihat sisi posteromedial. Jadi di posteromedial itu narrowing-nya sangat obvious ya. Jadi bukan hanya 2 mili ya di posteromedial dok, di medial dekatnya teardrop. Itu menurut saya sih very obvious ya. Itu bukan lagi 2 mili atau hampir sama dengan sisi kontralateral, tapi menurut saya itu sangat obvious ya untuk narrowing-nya terutama di sisi medial, dan itu pengaruh banget ke range of motion yang dialami pasien. Kalau saya sendiri melihat berbagai opsi yang ada, saya lebih setuju ini masuk ke tonis stadium 2. Jadi kalau tonis stadium 2 ini sebenarnya challenge ya buat
kita sebagai seorang sarjen. Mungkin nanti Dr. Diki juga bisa ngasih guideline dari tadi yang case-case-nya Dr. Diki banyak banget yang di awal tadi, bahkan ada case beliau yang usianya 35 tahun ya dengan total hip replacement. Kenapa? Ketika kita berbicara pasien dengan tonis stadium 2 ke atas, kalau mau ditengok sistematik review yang paling baru Januari 2022, jadi sistematik review 2 bulan yang lalu gitu ya, yang membahas tentang outcome dari hip arthroskopi pada pasien dengan tonis stadium 2 ke atas. Jadi sistematik review ini menarik banget. Kenapa? Karena angkanya sangat dramatis ya. Dramatis itu jadi dari systematic review dengan protokol yang sudah sangat strict, kita lihat hasil gitu ya, hasilnya konversi dari hip arthroskopi menjadi harus dilakukan total hip replacement itu ternyata sangat drama hasilnya. Kenapa? Di 4 studi itu hanya berkisar 0-9%, tapi di 4 studi yang lain itu sampai 70% konversi dari hip arthroskopi menuju total hip replacement. Itu konversi ya. Kemudian kalau dilihat dari tentang apa namanya patient reported outcome gitu ya, jadi scoring semua scoring HIP yang ditampilkan dalam studi ini juga cukup drama. Kenapa? Karena ada yang improve-nya luar biasa, tapi ternyata ada studi yang jumlahnya juga tidak sedikit yang menyatakan failure of improvement gitu. Jadi tidak ada improve, bahkan dikatakan gagal ya. Gagal mendapatkan manfaat dari operasi hip arthroskopi. Jadi sampai systematic review ini memang judulnya pun menarik karena inconclusive dan contradictory evidence gitu ya. Jadi evidence yang inconclusive karena terlalu drama perbedaan hasilnya, dan kontradiksinya terlalu ya dari bumi dan langit gitu ya. Satu sangat baik, satu gagal. Kemudian satu konversi total hipnya di bawah 10%, satu sampai 70%. Jadi sebenarnya ini merupakan sebuah challenge buat kita ya, yang memang mendalami osteoarthritis. Hip arthroskopi dalam hal ini kemungkinan akan memberikan benefit yang cukup terbatas. Nah, begitu. Saya ke arahnya sana, Dok. Mungkin Dr. Diki ya bisa ngasih masukan, karena dari awal tadi juga Dr. Diki sharing banyak sekali pengalaman beliau dari total hip arthroplasty dengan berbagai range usia dan deformitas yang luar biasa. Silakan, Dok. Saya menyimak. Terima kasih, Dr. Dadang. Jadi Dr. Dadang ini milih yang mana nih? Arthroplasty atau preservasi nih? Kasusnya abu-abu ya. Sulit itu. Baik, mungkin kita dengarkan tanggapan dari Dr. Diki, karena kasus ini sebenarnya kalau mau arthroplasty selesai ya, maksudnya sudah ini. Tapi apakah kita masih bisa mempreservasi untuk kasus ini? Silakan Dr. Diki. Terima kasih Dr. Krisna. Ya, memang apa yang tadi diabetes yang dikatakan Dr. Dadang itu betul adanya ya. Jadi KM itu harus diperhatikan ya. Kemudian juga kita jangan lupa anamnesa dari pasien ini ya. Pasien ini sudah mengeluh nyeri hampir 10 tahun ya. Kalau dia suatu OA ya, kembali lagi dia udah rusak, udah destruksi itu di daerah femoralnya dan di daerah acetabulumnya ya. Joint destruction-nya pasti udah hebat ya. Jadi itu artinya adalah bahwa pada pasien ini cedera yang terjadi itu adalah cedera yang pada awalnya mungkin labrum tear. Kalau menurut karena saya mengatakan ini karena saya ada beberapa kasus ya, pasien dengan labrum tear ya, ada yang early, ada yang sudah late ya, late yang sudah beberapa tahun. Yang early nyerinya hebat sekali itu, ya, hebat sekali. Ya. Pilihannya
apakah kita mau melakukan labrektomi atau kita mau merepair, silakan ya. Tapi pada saat itu saya pilih untuk labrektomi ya, karena saat itu memang labrum tir itu insidensinya sangat rendah, jarang sekali. Manakala saya punya pemikiran apabila terjadi yang lain, ada sinusitis yang hebat, mungkin saya dengan mini open jauh lebih bisa melakukan treatment yang lebih adekuat ya. Nah, kembali lagi ya, apabila ada camp pada daerah head dan neck perbatasannya, itu juga pada saat intra-op kita harus perhatikan ya. Kita lakukan range of motion ya. Kita harus yakinkan bahwa di situ glidingnya smooth ya. Tidak ada restriksi di situ, tidak ada gesekan yang hebat ya. Dan saya juga pernah mendapatkan kasus seperti itu ya, dan biasanya kan saya trimming ya pada daerah camp itu, saya trimming supaya dia lebih halus, lebih smooth, dan ternyata hasilnya bagus ya. Pasien keluhannya hilang ya. Dan hilangnya betul-betul ini sekali ya, fenomenal ya, yang asalnya dia ngeluh bosan nyeri begitu kita lakukan itu bebas dari friksinya, dari gesekannya ya, itu nyerinya hilang serta merta ya. Jadi modalitas itu juga harus diperhatikan. Dan kalau kembali ke kasus ini, kalau untuk saya ini kita harus preserve dulu, karena kalau lihat dari MRI-nya ternyata kartilisnya masih cukup bagus ya pada daerah weight bearing-nya ya. Hanya pada daerah outer side-nya, pada superior rim-nya aja ya. Saya rasa nyerinya dari situ sumbernya ya. Jadi kalau Dokter Dadang mau melakukan artroskop di daerah situ, itu bagus sekali ya. Mungkin nanti di punch daerah situnya ya, kemudian dicek dengan range of motion. Apabila juga masih ada hambatan dari camp-nya, masih ada friksi di situ, juga kita lakukan mungkin dengan di ber sedikit supaya dia lebih halus, lebih landai, tidak bebas dari friction-nya. Itu serta merta nyerinya akan hilang dengan ini ya, dengan baik ya. Ya, jadi problemnya ada di situ. Jadi menurut saya concern pertama harus preserve ya, bukan melakukan total hip ya. Baik, terima kasih Dr. Diki. Berarti preserve dulu dengan informed consent yang jelas pada pasien ya, Dok. Betul. Mohon izin ini saya bacakan ada beberapa pertanyaan, Dok. Ini kalau diteruskan ganjeng sekali nih diskusi. Ini ada artinya interest ya. Iya, Dok. Ini pertanyaan dari Dr. Twindi Rarasati. Apakah ada gold standar penegakan diagnosa FAI dan adakah kriteria diagnosis yang perlu kami penuhi sebelum melakukan penegakan diagnosa FAI? Silakan. Dr. Jipali begitu. Dr. Sivaldi, silakan Dr. Sivaldi. Mohon di unmute speaker Dr. Sivaldi. Terima kasih, Dr. Krisna. Izin saya mencoba menjawab, Dr. Diki, Dr. Dadang. Untuk penegakan diagnosa FAI itu tentu pasien datang dengan keluhan nyeri. Nah, nyerinya tadi itu perlu dievaluasi layer by layer yang disampaikan oleh Dr. Dadang. Pasien tidak bisa memberikan gambaran nyerinya itu ada di mana. Gitu. Jadi sisanya itu nyerinya tidak bisa dijabarkan karena mungkin lokasi letaknya itu ada di interartikuler atau di area yang sangat dalam sekali. Kita ketahui bahwa daerah hip itu sangat dalam sekali strukturnya sehingga pasien tidak bisa menjelaskan di mana area nyeri yang menjadi keluhan. Nah, kemudian dari sana kita masuk ke pemeriksaan fisik. FAI ini karena ada suatu bony outgrowth atau pincer atau cam tadi, kita provokasi dengan melakukan sama seperti melakukan provokasi pada shoulder gitu ya, untuk evaluasi supraspinatus. Didekatkan antara neck-nya terhadap acetabulum, yaitu dengan gerakan fadir, fleksi, adduksi, kemudian dilakukan internal rotasi secara dinamik maupun secara statik dengan berbagai macam posisi tadi. Posisi internal kemudian eksternal rotasikan, juga mencari provokasi apakah semakin nyeri saat dilakukan pemeriksaan fisik tadi.
Kemudian memang kalau kecurigaan ke arah sana, kemudian sudah disampaikan oleh Dr. Dadang juga tadi bahwa lambar atau knee, jadi kita harus mengevaluasi bagaimana fungsi dari nerve-nya itu sendiri. Kemudian range of motion dievaluasi, dan terakhir dilakukan pemeriksaan radiologis. Radiologis ada berbagai macam parameter yang saya sampaikan tadi, satu-satu harus digaris gitu ya. Mungkin kalau misalnya radiologis mungkin kita bahas lain kali mungkin dokter, karena banyak yang harus dievaluasi untuk menyampaikan. Tapi yang paling simpel adalah dari CAM kita evaluasi dengan alpha angle tadi untuk CAM di femoral neck. Kalau untuk over coverage dievaluasi dengan center edge angle. Center edge angle itu kalau misalnya dari pelvis AP mengevaluasi lateral set edge angle. Kalau dalam posisi lateral atau false profile kita mengevaluasi apakah adanya over coverage di sisi anterior atau anterior center edge angle. Kemudian kalau seandainya kecurigaan kerusakan di area cartilage maupun kerusakan di area labrum, boleh dilakukan evaluasi dengan MRI. Kalau untuk mengevaluasi, ada sekarang dinamik CT scan, jadi melihat area kontak antara femoral neck terhadap acetabulum, tetapi mungkin belum ada di sini, tapi dengan CT scan kita bisa melihat morfologi CAM itu bisa di sisi anterior atau di superiornya saja, atau berada di posterior atau di medial. Jadi complete seperti itu. Jadi tidak ada yang menjadi gold standard, tetapi kita harus melakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan anamnesa dan pemeriksaan fisik secara teliti dan mengetahui patofisiologinya yang ada. Mungkin begitu, dokter. Baik, terima kasih Dr. Sivaldi. Saya rasa sudah sangat jelas ya. Kemudian mungkin saat ada pertanyaan lagi, tapi ini mirip kasusnya dengan tadi yang disampaikan Dr. Sivaldi. Ini laki-laki 40 tahun, tentara juga. Cuman mohon pertimbangan, ini pasiennya masih melakukan aktivitas berat. Apakah ini perlu dipertimbangkan untuk artroplasti atau preservasi, dok? Mohon tanggapan mungkin Dr. Diki, dok. Oke, Dr. Krisna ya. Kalau pasien masih aktivitas berat, artinya joint destruction-nya belum terjadi ya, karena nggak mungkin kalau pasien dengan tonis di atas 2 itu melakukan aktivitas berat. Jadi mungkin kalaupun dia di tonis 1 lah ya. Nah, kembali ya, struktur yang sangat inervasinya yang sangat kaya ya, di daerah hip joint ya itu tadi, labrum harus diperhatikan betul-betul ya. Labrum memang orang seperti menyepelekan, padahal kalau itu terjadi adanya satu robekan pada labrum, itu nyerinya luar biasa. Ya. Dan apabila kita tangani itu, biasanya pasien juga hilang nyerinya tiba-tiba. Ya. Seperti betul-betul apa yang kita lakukan itu dampaknya betul-betul hebat. Jadi kita evaluasi dulu dengan beberapa pemeriksaan, apakah dengan plain X-ray, dengan CT scan, atau dengan MRI kalau memungkinkan. Ya. Sehingga kita yakin sumber dari nyerinya ada di mana. Tetapi kalau dia masih melakukan aktivitas yang berat, artinya OA-nya masih belum ini ya. Kalaupun dia ya masih tonis-tonis awal lah ya. Dan manajemennya ya tentu kita harus kalaupun dia pada kasus seperti ini harus prinsip yang jadi hal yang harus kita prioritaskan. Baik, terima kasih dok. Jadi intinya kita pastikan dulu ini betul-betul OA dan klasifikasinya ya dok sebelum menentukan pilihan treatment. Kemudian ini pertanyaan terakhir mungkin untuk Dr. Dadang, pertimbangan untuk osteotomi pada kasus OA grade awal hip ya. Monggo Dr. Dadang, mungkin singkat saja Dr. Dadang. Masih di unmute, panitia tolong. Sorry masih di mute ya. Ya, monggo, dok. Oh iya, terima kasih, dok. Jadi, osteotomi itu akan sangat membantu future total hip replacement yang akan kita lakukan. Artinya, ini terutama pada case instability atau DDH ya. Karena DDH itu ada coverage yang
yang sangat jelek dari kap acetabulum, jadi osteotomi di early OA, bahkan beberapa pasien itu kita kerjakan di umur 20 tahun, 30 tahun, itu akan mendapatkan outcome yang sangat baik. Kenapa? Karena nanti dengan osteotomi itu akan terbentuk sebuah coverage yang adekuat, dan di hari kemudian ketika diperlukan operasi total hip replacement menjadi stable dan durable. Satu lagi dok, message yang ingin saya sampaikan kepada semua audiens dari kasusnya Dr. Givaldi tadi adalah pasien ini nyerinya 10 tahun, dia rehab 5 tahun. Artinya sebenarnya kalau ini memang benar sebuah cam lesion, sebenarnya pasien ini tergolong dari pasien yang neglected. Kenapa? Karena dia sudah ketemu dengan profesional, dengan dokter rehab 5 tahun sebelumnya, dan artinya memang untuk cam lesion ini sangat progresif ya. Artinya early detection, kemudian treatment yang adekuat itu menjadi pelajaran ya buat kita semua yang ikut webinar siang hari ini, agar tidak menyepelekan FAI terutama untuk cam ya. Jadi ya itu saja sih dok pesan saya kepada rekan-rekan sekalian di sini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dengan demikian, usai sudah rangkaian acara ilmiah persembahan Indonesian Osteoarthritis Study Club. Kali ini kami mengaturkan terima kasih dan apresiasi kepada para pemateri, kemudian kepada panitia yang bertugas, dan tentunya kepada para peserta yang luar biasa aktif. Semoga acara ini dapat bermanfaat dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada pasien-pasien kita nantinya. Menginfokan kembali bahwa ada door prize yang telah disiapkan untuk penanya, peserta yang bertanya, seperti diinfokan di awal tadi, dan juga jangan lupa follow akun Instagram Orthoarthritis Indonesia. Sekian, saya sebagai moderator mohon izin undur diri dan menutup acara. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua, Dr. Krishna, Dr. Givaldi, dan Dr. Dadang, serta semua panitia. Terima kasih. Sehat selalu semua. Terima kasih dok. Saya lihat ya. Izin dokter untuk foto bersama dokter. Oh ya, silakan. Yes. Satu, dua, tiga. Sekali lagi nggih. Satu, dua, tiga. Ampun. Baik, terima kasih. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, Dok.